belum berkesempatan jalur rapot, jalur testing, mana cara ngatasinnya? Sini. Kamu belum berkesempatan untuk masuk perguruan tinggi jalur rapor ataupun testing. Kamu udah nyoba jalur lain tapi tetap gagal. Selamat datang di pojok kamar. Hai, aku Sarli. Aku juga merupakan salah satu alumni dari jalur rapor, jalur testing untuk masuk ke perguruan tinggi tahun 2022. Aku sempat coba semuanya. And then apa yang terjadi? Yes, aku gagal. Aku gagal dalam jalur rapor maupun testing. Lalu kenapa enggak coba jalur lainnya? Aku pengen coba jalur lainnya, salah satunya ada mandiri dan juga ada jalur testing barat. Tapi finansial orang tuaku tidak cukup untuk membiayai jalur mandiri. Dan jalur barat memang tersedia, orang tuaku sempat mendukung untuk mencoba lagi. Tapi karena dalam hati dan dalam pikiran sudah tidak ada lagi semangat untuk kembali testing dengan begitu banyak cobaan bagi aku, karena jujur tidak keterima jalur raport maupun testing itu adalah salah satu sakit hati yang memang sangat sakit. Jujur, salahnya aku karena terlalu berekspektasi tinggi pada sesuatu, karena pencapaian sekolah aku juga cukup baik. Jadi aku wajar mungkin menaruh ekspektasi yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya plan yang selama ini aku kendalikan, aku tata rapih, gagal. Dan pada akhirnya aku harus menelan pil pahit atas apa yang terjadi pada waktu itu. Dan setelah semua perjuangan aku merasa sia-sia, putus asa, akhirnya aku mencoba untuk mendaftar lagi jalur raport agama. Dan akhirnya aku keterima di UIN Lampung. Sayangnya orang tua aku gak ngizinin, karena waktu itu aku lagi sakit-sakit keras. Maksudnya penyakit yang aku idam itu lumayan cukup merepotkan, dan orang tua aku pastinya worry ketika anaknya jauh dari sisi orang tua, jauh dari rumah. Dan itu menjadi cukup perdebatan yang begitu panjang dan alot, karena ya bagaimanapun kekecewaan, putus asa itu sempat terbayarkan sebenarnya. Tapi karena aku sangat sayang dengan kedua orang tuaku dan begitupun juga mereka terhadap aku, jadi aku memutuskan untuk mengirim surat bahwa aku tidak bisa meneruskan lagi di universitas tersebut. Dan akhirnya apa? Putus asa kembali menghampiri aku, ekspektasi kembali hancur pada waktu itu. Dan buat kamu yang sekarang merasa atau feel banget dengan cerita aku, sama banget menyerah dan ekspektasi kalian tidak terpenuhi, satu pesan aku, kalian jangan berputus asa, jangan menyerah begitu saja. Dan ada 5 hal yang aku lakukan pada waktu itu ketika dunia terasa hancur dan tidak berpihak kepada kita. Yang pertama, kalian harus memaafkan diri kalian sendiri. Kenapa aku harus memaafkan diri aku sendiri?
pada waktu itu mungkin tanpa kalian sadari, kalian benar-benar jahat pada diri kalian. Kalian tidak memberi ruang yang begitu cukup besar untuk diri kalian berbicara dengan diri sendiri. Karena nyatanya diri sendiri adalah sosok yang sangat kuat ketika kalian berproses, ketika kalian terpuruk, bahkan ketika kalian sendirian. Pertama, tolong maafkan diri kalian dengan sepenuh hati bahwanya kalian telah berjuang, kalian telah berusaha. Maafkanlah diri kamu, diri kalian, dan mencoba untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, aku menerapkan bahwanya setelah memaafkan, kalian harus membuka ruang buat diri kalian sendiri, dalam artian kalian harus mengubah plan hidup kalian. Iya, plan hidup kalian harus kembali merancang, kalian harus kembali mengubah ke dalam hal yang positif tentunya. Karena kenapa? Ketika kalian mengubur plan atau wishlist kalian pada hari itu juga, menurut aku itu adalah kesalahan besar. Karena bagaimanapun kalian tetap manusia biasa, karena takdir tetap ada di tangan Tuhan atau di tangan pencipta. Plan hidup kalian harus kalian ubah sesegera mungkin, tapi ingat, pencapaian ataupun prosesnya jangan terlalu dipercepat atau di speed. Karena menurut aku luka lama itu akan kembali teringat ketika mungkin di pertengahan plan kalian, atau mungkin karena terlalu sakit hati dan belum move on di awal, kalian pasti teringat masa lalu yang pernah terjadi. Dan tips dari aku, ketika kalian membuat plan baru, kalian harus tenang dan menjalaninya dengan pelan, tapi pasti jangan terburu-buru. Yang ketiga, kalian harus kasih space buat diri kalian, beristirahat terlebih dahulu. Kalian jangan terlalu cepat untuk mengambil sesuatu keputusan, karena ketika kalian terburu-buru, pasti banyak hal-hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kalian. Kalian kasih space kepada diri kalian sendiri buat menyiapkan semuanya, menyiapkan masa depan kalian kembali. Dan tenang aja, ketika kalian beristirahat, kalian gak ketinggalan kok, tapi kalian malah menyiapkan sesuatu yang sangat besar untuk kalian lewati dan rasakan di masa depan nanti. Dan yang keempat, ini caraku untuk tetap berjalan ke depannya, yaitu ikhlas. Yap, ikhlas, karena semua ini pasti jalan Tuhan, jalan yang diberikan Tuhan kepada kita buat kita lebih baik lagi. Dan kita harus berpikir bahwa ketika Tuhan menakdirkan kita berada di posisi sekarang, dan juga apa yang kita rasakan sekarang, Tuhan selalu punya cara, jalan, cerita yang sangat luar biasa. Kalau kita flashback ke belakang, waktu itu ketika aku harus keterima jalur rapot ataupun jalur testing, apakah aku akan sebahagia sekarang? Apakah aku akan se-enjoy sekarang? I don't know. Tapi ketika Tuhan memilihkan untuk kita, aku yakin di sana ada hal sesuatu yang lebih besar
yang di luar ekspektasi dari apa yang kita harapkan sebelum-sebelumnya tentunya. Dan yang terakhir dari aku, tetap hidup, tetap jalani seperti biasa, dan selalu lapang dada, kembali berikhtiar, dan iringi dengan doa. Karena bagaimanapun, kita sebagai manusia adalah manusia yang rapuh, manusia yang setiap menit, setiap detik selalu punya cara untuk mengubah hidup, menurut aku. Karena kita sebagai manusia biasa, kita hanya bisa berjuang, berikhtiar, belajar, berdoa, dan takdir akhirnya Tuhan yang menentukan. Itu dia tips dari aku buat kalian yang masih sedih, yang masih ragu, yang masih bingung ataupun bimbang untuk kedepannya. Tenang aja, kalian akan menemukan hal-hal yang besar di masa depan. Itu tips dari aku. Lalu, apa yang telah terjadi ketika aku menerapkan 5 tips yang aku katakan tadi? Qadarullah, syukurnya Allah menempatkan aku sebagai manusia yang sangat luar biasa dan pasti banyak bersyukur. Ketika waktu itu aku menerapkan 5 plan hidup itu dalam hidup aku, orang tua aku memilih aku untuk kembali menempuh sekolah di salah satu sekolah swasta, perguruan tinggi swasta di daerah aku. Ya meskipun aku gak ekspektasi ya kalau aku harus sekolah di sana, dan alhamdulillahnya keluarga aku, orang tua aku ngedukung aku untuk kembali bersekolah di sekolah tinggi tersebut. Dan akhirnya aku berkesempatan untuk berkuliah meskipun di swasta, seperti itu teman-teman. Hal yang aku lakukan pada waktu saat itu adalah mengubah diri aku untuk lebih baik. Salah satu contohnya, aku pernah bercita-cita di kampus aku untuk membalas sakit hati aku pada masa lalu, yaitu dengan menjadi orang yang menginspirasi bagi teman-teman sekelas aku dan satu angkatan aku dan juga adik-adik kelas aku. Dan aku capai dengan salah satu step pada waktu itu. Aku mahasiswa baru dan aku mengubah mindset bahwa terkenal baik itu kita tuh tidak perlu berkoar-koar atau berbicara kepada orang lain kalau kita itu ada gitu di kampus itu. Memberanikan diri untuk menjadi leader kecil pada suatu kelompok, dan aku sangat aktif pada penerimaan mahasiswa baru atau disebut ospek ya, tapi kalau di aku disebutnya fokus. Nah, pada waktu itu aku menjadi leader. Pada waktu itu juga aku sangat aktif berbicara di forum-forum, aktif berbicara, menanyakan pertanyaan ketika aku bingung tanpa sungkan gitu, seperti itu. Dan itu adalah salah satu plan hidup yang aku capai pada waktu menjadi mahasiswa baru. Aku bakal kasih tips apalagi buat kalian yang masih bingung dengan plan hidup kalian, dan juga buat kalian yang mungkin alhamdulillah keterimanya di jalur rapot ataupun jalur testing ataupun jalur lainnya yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi. Aku akan share semuanya di sini, dan jangan lupa untuk share
subscribe, like, and comment apa aja yang harus aku bahas di seputar kehidupan ataupun di seputar kehidupan di kampus. Terima kasih dan sampai jumpa di pojok kamar selanjutnya.